Nah, kembali di top issue, Mbak Dina, banyak pihak yang menilai bahwa sudah mulai muncul perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dengan Israel. Nah, sampai saat ini, kabar terbaru juga Israel masih terus menyerang Gaza, juga masih membunuhi warga di sana, dan juga Lebanon. Di sisi lain, diplomasi masih terus diupayakan antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, Anda melihat dalam beberapa hari ke depan akan seperti apa? Karena sampai sekarang masih bertolak belakang ya. Betul. Seperti apa, Mbak Dina? Sebenarnya yang paling bisa menekan Israel adalah Amerika Serikat dari segi pendanaan dan juga izin untuk menggunakan senjata-senjata itu. Karena negara-negara di Teluk sebenarnya sudah melakukan tekanan juga ke Amerika Serikat. Please jangan diterus-teruskan. Karena Israel itu bagaimanapun juga kepentingannya cuma sebatas di kawasan. Jadi dan rasa insecurity yang sangat tinggi dari Israel itu justru akan bertolak belakang penuh dengan kepentingan negara-negara Teluk dan juga negara yang ada di Laut Merah. Jadi Amerika Serikat kan sekarang dalam posisi sebenarnya butuh exit ya. Karena mitra-mitra penting dia di Teluk juga sudah kesulitan secara ekonomi dan mereka sudah mengancam akan makin dekat dengan China. Dan tempo hari dikunjungi Trump datang ke Beijing, kan kelihatan betapa dinginnya reaksi China ya terhadap itu semua. Artinya di tingkat internasional sebagai negara adidaya, Amerika Serikat juga ruang geraknya sebenarnya tidak luas. Karena negara-negara yang lain makin bisa membaca pola yang dipakai oleh Trump. Jadi maju mundurnya nih kelihatan nih. Kemarin bilang apa, besok bilang Inkonsisten, apa. ya. Inkonsistensi dalam waktu itu dan tapi faktanya di lapangan udah nggak tahan sebenarnya. Para mitra-mitra harga minyak, kemudian inflasi, kesulitan ekonomi. Kalau untuk dunia usaha secara umum kan semua napas sekarang. Jadi maksudnya untuk jangka depan sebenarnya jangka panjang untuk Amerika Serikat resiko isolasi terhadap Amerika Serikat itu semakin tinggi dan ruang gerak Amerika untuk keluar itu sebenarnya ya sekarang gitu. Kalau kebingungan ya dengan inkonsistensi pernyataan itu. Inkonsistensi pernyataan itu dan dengan personalistiknya pendekatan lewat selalu pakai truth. Ya. Nah itu bisa nggak dia retret dari cara itu, keluar dari cara itu? Dengan ancaman-ancaman yang terus dikeluarkan. Tapi sekarang sibuk membangun ballroom 2 tahun sendiri. Nah jadi seperti apa Mbak Aisyah? Karena kalau kita lihat bukan hanya Gaza, Lebanon juga sekarang bahkan mulai wilayah-wilayahnya yellow line-nya itu mulai dipersempit lagi, warganya diusir di sana. Seberapa penting dan diplomasi ini mencapai kesepakatan dan hubungannya dengan nasib Palestina dan Lebanon ke depan? Ya pasti, karena salah satu hal yang kemudian ditekankan oleh Iran, ya Iran itu tidak akan meninggalkan proksi-proksinya, baik itu yang ada di Lebanon Selatan, yaitu adalah Hezbollah, dan kemudian yang ada di Gaza, yaitu adalah Hamas. Nah kita lihat di sini bahwa itu menjadi salah satu hal yang selalu kemudian disebutkan oleh Iran ya di dalam setiap kali negosiasi. Nah permasalahannya memang kita kadang-kadang melihat Israel ini satu paket dengan Amerika Serikat, padahal kedua negara ini sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Betul, Amerika Serikat ini saat ini sedang mencari exit ramp, sementara Israel sendiri ini merupakan salah satu negara yang sebenarnya ingin melanjutkan peperangan dan kita kadang-kadang lupa terkait hal tersebut gitu ya. Jadi apa yang kemudian akan dilakukan oleh Amerika Serikat, kemungkinan besar ya Amerika Serikat ini akan berusaha ya bagaimana caranya agar bisa mendapatkan leverage setinggi mungkin untuk bisa keluar dari perang ini dengan at the very least mendapatkan satu saja keuntungan strategis dari perang ini. Misalnya salah satu yang kemudian sering diangkat adalah masalah nuklir ya. Meskipun sebenarnya pada akhirnya karena Amerika Serikat sering mengancam terkait masalah nuklir ini dan sering menggunakan kalimat-kalimat yang mengindikasikan penggunaan senjata nuklir, ini menjadi salah satu bumerang yang berbalik menjadi motivasi Iran untuk mengembangkan dan tetap memiliki kekuatan nuklir gitu ya. Nah, di sisi lain Israel saya kira ini memiliki banyak sekali ketakutan ya. Permasalahan nuklir ini menjadi salah satu permasalahan karena jika ya Iran tetap memiliki senjata nuklir maka itu akan menjadi stalemate untuk Israel. Lalu kemudian permasalahan penghentian dana dan perang di semua front ini juga menjadi permasalahan karena itu existential crisis bagi Israel. Dan kemudian ini permasalahan sanksi juga jadi masalah. Karena apa? Karena Iran kalau dilepas sanksinya kemungkinan besar akan berkembang menjadi salah satu poros ekonomi baru di Timur Tengah gitu. Sehingga saya kira di sini Israel akan ada kemungkinan dia akan melakukan sabotase untuk bisa menjaga Amerika Serikat agar tetap menaikkan eskalasi peperangannya. I hope not. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya betul satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah sebenarnya menyelesaikan dulu nih konsesi di antara Amerika Serikat dengan Israel terkait bagaimana kemudian mereka akan menanggapi ya posisi mereka di dalam perang ini. Oke, Mbak Dina, akankah Pakistan berhasil kembali memediasi?
kalau melihat upaya yang terus dibangun? Kalau dilihat caranya sekarang masih tetap diplomasi tidak langsung dengan melalui intermediary, jelas masih memainkan peranan sangat penting. Artinya kunci informasi, bahkan kemungkinan besar tidak semua info yang dia terima dari Iran dilanjutkan ke Amerika kan. Artinya banyak hal sebenarnya justru bisa dimainkan oleh para tadi negara-negara teluk, kemudian negara yang ada di Laut Merah, bahkan sampai ke China sekalipun dia sudah punya informasinya. Jadi menurut saya sisi positif yang harus kita apresiasi dari kehadiran Pakistan itu adalah semakin luasnya partisipasi negara-negara kawasan untuk mengumpulkan informasi, membangun jejaring, untuk menciptakan deeskalasi lah. Oke. Karena di balik layar terus dijalin ya percakapan telepon, pertemuan yang mungkin tidak terekspos.